Halo semuanya, selamat datang lagi di channel YouTube Amandana. Pada video kali ini, seperti yang sudah kalian lihat di thumbnail jelas seperti ini, judul dan sebagainya. Dan kemarin juga sempat saya infokan bahwa akan ada sesi Q&A, yang dimana di sini tujuan saya bikin Q&A adalah untuk membuka sesi tanya jawab kepada kalian yang sekiranya punya pertanyaan tapi kalian malu untuk menanyakannya. Misalnya kalian menanyakan di Discord tapi malu ada namanya, kemudian kalian tanya di live, kalian malu juga untuk menanyakan karena ada namanya lagi. Di sini kemarin sudah saya bagikan untuk form pertanyaannya, yang dimana saya tidak peduli kalian siapa yang nanya ya, karena di sini pertanyaannya adalah dari anonim saya jatuhnya. Oke? Dan disclaimer dulu, di sini adalah jawaban yang sekiranya saya bisa bantu. Dan di sini adalah jawaban yang tanpa saya edit. Makanya di sini saya buat adalah Q&A live. Jadi apapun pertanyaannya yang sudah disampaikan di Google Form-nya itu akan saya bantu jawab sebisa saya dan sepengetahuan saya. Oke? Nah, langsung aja mulai untuk yang pertanyaan pertama. Ini sebenarnya saya sempat lihat kemarin itu ada pertanyaan yang cukup kompleks ya sebenarnya. Di sini untuk pertanyaan pertama ini cukup kompleks. Jadi kalau kalian baca baik-baik mungkin ini akan sedikit agak susah, cuman menurut saya ini tidak terlalu ya. Oke, yang pertama, bagaimana cara tentukan toleransi SL, TP, trailing stop ini ya TS yang ideal di gold itu berapa pip atau berapa poin? Analisa sudah benar tapi selalu kena SL, kena ekor atau wick candle, kadang mau TP nggak kena malah kena SL. Note, analisanya di time frame H1, eksekusi order di time frame 15. Nah, di sini pertanyaan kedua, bagaimana cara tentukan area order block yang benar atau valid, terutama saat strong trending seperti RBR ataupun DBD ya, rally based rally ataupun drop based drop. Terjadi muncul beberapa area order block di wave-nya. Oke, ini pertanyaannya bisa saya jawab mungkin secara umum aja ya, karena kalau beneran saya strict sekali untuk kasih ilmunya itu agak sulit saya ngasih jabarinnya ya. Mungkin saya kasih yang poin umum supaya untuk yang nanyakan di sini bisa mengerti ya. Basic lah bahasanya ya. Oke. Saya jawab dulu, yang pertama adalah cara tentukan toleransi SL. Nah, untuk open posisi untuk masalah gold ya, ini sebenarnya tidak berlaku untuk di gold. Ya, ini sebenarnya untuk masalah open posisi di sini itu berlaku di semua instrumen. Tidak peduli itu gold, tidak peduli berapa. Karena sekali lagi ini menurut saya untuk masalah pemasangan SL, TP ataupun trailing stop itu merupakan pemasangan yang seharusnya sudah direncanakan. Makanya kita punya yang namanya trading plan. Ya. Kalau bro-nya sih sudah benar, yang dimana analisa sudah benar, tapi selalu kena SL, kena ekor ataupun cuma kena wick doang, kena SL kemudian harganya bergerak sesuai analisa. Kadang mau TP gitu kan, yang dimana malah kena balik SL gitu. Nah, sebenarnya ya kalau analisa ataupun open posisi kayak begitu, basic untuk melakukan open posisi, yang paling basic adalah kalian open posisinya jika marketnya sedang trending naik. Jika marketnya sedang trending naik, maka kalian buy lah ketika market itu koreksi dengan stop loss di bawah swing dengan take profit. Kalian bisa atur mau take profit 1:2 dari jarak SL-nya ke TP, atau kalian mau jarakkan 1:1 dari jarak SL ke TP. Bebas. Karena sekali lagi kalau masalah jarak TP itu kembali lagi ke preferensi kalian masing-masing. Yang bisa saya katakan adalah untuk masalah SL dan open posisi. Ya. Jadi kalau ditanya yang pertama, yang ideal di gold itu berapa pip? Itu tidak ada kata ideal, karena sebaiknya kalian open posisi itu berdasarkan swing. Contohnya di sini ya. Misalnya ada open posisi buy, kita ambil market ketika ini sebenarnya marketnya nggak normal ya. Kita contoh ambil posisi buy ketika marketnya beneran lagi trending ya. Beneran marketnya lagi trending. Oke, di sini. Kita pakai sistem yang paling gampang yang mungkin kalian semua bisa pakai, yaitu sistem breakout untuk open posisi. Oke.
ini kan tadi dibilang adalah analisa di time frame H1, eksekusi di time frame 15 menit. Oke. Kita pakai sistem breakout yang dimana kita harus tahu dulu ya, kita ini ngelihat trendingnya sudah mulai jalan atau belum. Karena otomatis kita perlu yang namanya multi time frame analysis. Kita tidak perlu kita perlu yang namanya time frame besar seperti daily 4 jam dan 1 jam itu untuk melakukan analisa. Kalau H1 tok itu sebenarnya bisa, cuman sedikit bias jatuhnya. Karena kita kan ingin trade itu sesuai tren. Kalau trennya sudah mulai naik, kita lihat dulu daily-nya beneran sudah naik, H4 beneran naik. Kalau sudah semuanya naik, H1 pasti ikut naik. Kalau sudah H1 ikut naik, H1 kita tinggal tunggu melakukan retracement atau mungkin malah seperti yang tadi ya, eksekusi order di 15 menit untuk open posisi. Let's say lah ya, kita melihat ini kan marketnya sudah mulai trending naik. Oke. Ini kita lihat H4-nya jelas banget ya. Dari sini dia ngebuat high, low, kemudian dia ngebuat high, low, high, low. Nah, ini kan udah kelihatan higher high dan higher low semua. Oke, anggaplah telat untuk entry posisi. Let's say lah kita ingin entry di sini ya. Kemudian analisa di H1. H1 kita melihat bahwa yang tadi saya udah bilang pakai sistem breakout yang paling gampang ya. Ketika market itu beneran sedang trending. Kita melihat resisten di sini. Ya. Resisten ini dijebol ya. Resisten di sini sebentar. Resisten sini dijebol ya kan, kemudian dia retrace. Resisten sini dijebol, tidak ada retrace, dia langsung jebol. Resisten dijebol sampai akhirnya dia berhenti di sini. Ya, kita tahu di sini ada resisten jadinya. Nah, kemudian di sini kita mau entry posisi. Ya, kita mau entry posisi. Berarti kita drop down ke time frame 15 menit karena H1-nya kita sudah melihat ini marketnya bahasanya kayak break of structure, semua break of structure sampai akhirnya dia berhenti di sini. Oke, kita drop down ke time frame 15 menit di area ini. Ya. 15 menit sekarang. 15 menit. Nah, di sini kalau kita lihat ya, ini kan tadi areanya ya. Area H1 kita sudah mengidentifikasikan yang pertama adalah di mana titik swingnya. Ya. Untuk H1 sebelum kalian entry, kalian harus cari tahu dulu di mana swingnya ya. Di sini adalah high, di sini adalah low, di sini adalah high, di sini adalah low, di sini adalah high, di sini adalah low, di sini adalah high. Ya, berhenti di sini. Oke, berhenti di sini. Kemudian 15 menit kalian mau entry. Karena H1-nya sudah selesai untuk ngebuat higher high, berarti kita kan tunggu marketnya ngebuat higher low untuk open posisi. Berarti kita kembali lagi ke sini. Ya. Sini nih. 15 menit. Mana dia gambarnya nih? Oke, di sini ya. Oke. Kita sudah tahu untuk ini adalah higher low di time frame H1. Berarti batasnya adalah kalau kalian ingin ambil posisi secara H1 ini tadi. Ya kan? Ini. Ini adalah batas untuk higher low di H1. Untuk yang paling bawah adalah di sini. Nah, untuk masalah open posisi ini terserah ya untuk mengukurnya bagaimana dan menentukan swingnya. Bisa pakai Fibonacci dari sini sampai sini juga bisa ya kan. Ini adalah valid paling bawah H1-nya. Dari sini juga boleh Fibonacci, dari sini pun juga boleh. Ya, misalnya di sini pas kena 61,8. Kemudian di sini kalian kenanya 50% hampir. Nah, di sini otomatis kan anggaplah open posisi di sini. Oke, ini saya hapus dulu. Untuk masalah konfirmasi yaitu pilihan kalian ya, mau pakai candlestick pattern atau pakai market structure, terserah untuk open posisinya seperti apa. Nah, di sini ya kan. Sekarang kalau permasalahannya ditanya adalah idealnya itu gimana? Idealnya itu tidak bisa. Karena sekali lagi untuk masalah SL itu wajib taruh di bawah swing untuk masalah buy dan taruh di atas swing kalau itu dia sell. Ya. Karena ini kita misalnya sudah selesai mengalami retracement, kita ingin buy untuk melanjutkan trennya naik, berarti ada dua opsi untuk SL. Yang pertama adalah SL-nya di sini. Karena ini adalah paling dekat swing terakhir dari H1. Ingat ya, ini time frame H1 swingnya di sini. Ini yang paling dekat.
tapi orisinil swingnya itu ada di sini. Oke, ini ada di sini. Hilang dia lagi. Oke, di sini ya, di sini. Nah, kalau dilihat berarti ketika ada open di harga 3.407 dengan swing terdekat itu adalah sejauh di bawah swing ya, yaitu sejauh 158 pip. Untuk masalah besar kecilnya itu tergantung modal ya. Makanya sebelum kalian open posisi, ketika analisa H1 sudah benar, ketika analisa swing low dan high kalian sudah benar, kalian targetkan di mana mau open posisi. Entah itu kalian mau pakai Fibo, pakai EVG, mau pakai support resistance basic, atau mau pakai apapun itu terserah. Yang penting ketika kalian sudah klop ketemu areanya itu dan kalian itu ingin open posisi, kalian ukur dulu ya. Kalian ukur dulu jarak sebesar itu ataupun sekecil itu worth it nggak untuk kalian ambil. Ya, ingat analisanya di H1. Berarti otomatis swingnya yang dipakai adalah H1, entry-nya di 15 menit. Karena kalau kita pakai analisa H1 tapi pakai swing M15 itu sudah salah. Kalau pakai analisa H1 berarti pakai swing low dan swing high dari H1, jangan dibalik. Ya. Karena di sini adalah swing low terdekat dari H1 dan ini adalah swing low yang terjauh. Ya udah, kalau misalnya open di sini, maka SL-nya di sini 158 pip bisa di sini, atau yang paling ekstrim adalah sejauh ini 257 pip. Ya. Jadi karena H1 biasanya itu pasti kelihatan jelas di mana swing low dan swing high. Asalkan satu, kalian tradingnya itu dengan trend. Kalau trading ketika marketnya lagi sideways dan choppy parah dengan kondisi atas bawahnya itu lebar sekali ataupun tidak ada kejelasan, tidak ada arah tentu, dia itu naik ataupun turun, lebih baik saya sarankan kalian skip. Itulah tadi saya katakan di awal, kita perlu yang namanya multi time frame analysis. H4 daily kita perlu lihat. Kalau daily menandakan ini masih trending naik, oke, lihat H4-nya. H4 kalau menunjukkan ketidakjelasan, biasanya H1-nya itu mirip. H1 ketika sudah nggak jelas, ya udah dia susah untuk ambil posisi. Dan nanti kalian entry di 15 menit bakal lebih susah lagi. Nah, karena itu, karena trading itu gampang, jadi jangan dibuat ribet. Ya. Kalau trennya kelihatan jelas, marketnya itu ngebuat higher high, higher low, higher high, higher low, bullish, berarti open buy. Kalau marketnya jelas kita melihat adanya lower low, lower high, lower low, lower high, berarti kita jelas untuk ambil posisi sell. Makanya di sini tidak berpaku pada gold. Ya, kalian mau buka di instrumen Bitcoin, mau itu currency, mau itu index, mau itu apapun itu, kalian harus tahu yang pertama adalah swingnya di mana. Ya. Jadi nanti ketika marketnya itu beneran lagi trending, ya, tapi ini tidak 100% benar ya, karena kan kita tidak tahu apakah retracement ini bisa berubah menjadi aksi reversal, bisa jadi, tapi yang penting kita taruh SL itu sudah terukur dan sudah logis di swing-swing yang benar. Itu ya. Jadi jangan sampai salah menentukan swing. Karena sekali lagi, kalau time frame-nya H1 untuk analisa, jangan pakai swing 15 menit, itu sudah tidak sesuai. Ya, itu sudah nggak bagus. Oke. Jadi yang pasti yang pertama adalah tentukan swing. Yang pertama kalian lihat dulu trennya. Kalau lagi kencang trennya, ya udah ikut. Kemudian kalian tentukan swingnya. Setelah kalian tentukan swingnya, kalian cari batasan di mana mau entry. Ketika sudah tahu di mana batasan untuk entry, kalian ukur jarak dari entry tersebut sampai ke SL. Apakah kalian bisa toleransi sebesar ataupun sekecil itu? Kalau kalian bisa untuk toleransi sebesar dan sekecil itu, kalian boleh pasang posisi dengan target. Kalau dicari misalnya 1:1 dulu. Dan kalau memungkinkan, semisalnya kalian langsung target 1:2, semisalnya dengan melihat market itu masih kenceng trending, entah itu trending turun ataupun trending naik, silahkan. Makanya di sini saya biasanya selalu bilang, untuk masalah TP itu terserah, yang penting SL-nya itu terukur. Ya, SL lebih terukur itu lebih baik daripada TP-nya yang tidak terukur. Karena kita lebih baik untuk meminimalisir resiko. Untuk masalah untung itu kan kita bisa cari sebanyak-banyaknya.
Oke, jadi itu pertanyaannya yang pertama ya. Jadi semoga ngerti. Kemudian oh ya, sebelum lanjut lagi untuk masalah trailing stop. Nah, ini sebenarnya untuk masalah trailing stop adalah masalah profit. Tadi sudah saya katakan di awal. Yang lebih penting adalah kalian ukur resikonya. Minusnya kalian tahu dulu berapa. Untuk masalah profit terserah kalian mau taruh di mana. Karena di sini untuk masalah profit tidak ada idealnya. Nanti saya bilang profit 100 pip selesai, tapi tiba-tiba marketnya bisa ngasih kalian 300 pip, bagaimana? Ya kan? Tapi kalau kalian ingin tradingnya itu adalah yang seperti saya katakan, trading yang realistis, ya udah 1:2 selesai, atau nggak 1:1 selesai, clear. Boleh juga kayak gitu. Ya. Untuk masalah trailing stop, ya kalau kalian merasa kalian sudah merasakan profitnya yang lumayan, misalnya target kalian adalah cari 1:2 dengan kondisi market lagi beneran lagi trending, ya. 1:2 lah anggap di sini. Ya, di sini kan 1:2 nih risk reward rasionya. Terus kalian mau trailing stop. Ya udah, trailing stopnya ini berarti kalian taruh di bekas. Kalau misalnya marketnya lagi naik, kalian taruh di bekas resistennya, yang dimana otomatis bakal berubah menjadi support. Ya kan, berarti taruh di sini. Di sini trailing stopnya. Kemudian kalau marketnya tembus lagi, ya udah trailing stopnya geser lagi. Itu. Ya. Jadi kalau masalah trailing stop ataupun take profit berapa ideal itu tidak bisa saya katakan. Karena itu sekali lagi untuk masalah profit itu kalian sendiri yang menentukan masalahnya. Tapi yang sekali lagi yang saya bisa kasih tahu adalah resiko. Kalian wajib ukur resikonya. Taruh di tempat yang benar. Taruh di bawah swing kalau itu dia buy, dan taruh di atas swing kalau dia sell. Dan swingnya itu wajib di time frame yang benar pada saat analisa. Analisa H1 wajib di swing H1. Kalau analisa M15 ya udah M15 swingnya. Analisa H4 ya udah H4. Ya, jangan dibalik. Kalian pakai analisa H1, entry 15 menit, swing 15 menit. Nah, itu udah problem itu ya. Makanya analisa itu pasti dari time frame besar ke kecil, bukan dari time frame kecil ke besar. Oke, jadi itu pertanyaan pertama. Jadi semoga bisa dimengerti ya. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana cara menentukan area order block dan juga menentukan area order block terutama saat strong trending, rally based rally dan drop based drop. Nah, kembali lagi di sini saya kasih untuk masalah basicnya ya. Untuk basic, untuk mengetahui yang dimana market itu mengalami rally based rally ataupun drop based drop, yang dimana untuk mengetahui area order block. Basic untuk kita melihat area order block ataupun bahasanya adalah base ya. Jadi kan cara menentukan area order block, sebentar saya baru baca lagi nih. Cara area order block terutama saat strong trending RBR atau DBD terjadi, muncul beberapa area order block di wave-nya. Wave. Oke, berarti gini contohnya mungkin ya. Jadi kan kayak contoh begini ya. Ini kan langsung jelas nih contohnya. Ini rally base rally. Tadi kan yang ditanya adalah cara menentukan order block. Berarti ini tidak ditanyakan bagaimana cara menentukan base ya. Yang ditanyakan adalah order block. Oke, berarti saya tidak menentukan ini. Yang ditanyakan adalah untuk masalah order block. Order block itu saya kasih awalnya adalah cara paling gampang untuk ngelihat order block adalah ketika ada satu ataupun dua candle dan candle setelahnya itu terjadi yang namanya antara meledak ke atas atau langsung meledak ke bawah. Contoh ya di sini. Ini kalian bisa lihat ini marketnya naik ya kan. Ini kan market lagi trending ya. Market lagi trending. Kemudian kalian bisa lihat di sini 1, 2, di sini ada langsung satu candle merah, kemudian ada satu candle hijau, kemudian marketnya terbang. Nah, ini bisa dikategorikan sebagai order block. Ya, tapi kalau ini misalnya terlalu jauh, kemudian kalian mau cari ke atas lagi. Nah, kayak begini misalnya nih, ya. Ini dia naik, terbang gini kan. Apakah ini bisa dikatakan sebagai base untuk order block? Ya, ini bisa. Tapi ini kalau dilihat
Ini kalau kalian perhatikan per candle, ini tidak terlalu strong. Sekali lagi, yang saya katakan adalah basic. Untuk masalah kalian wajib ngelihat struktur candlenya, ciri-ciri yang beneran bagus bisa menahan, itu jujur ada ilmunya. Cuman itu kalau saya jawab mungkin agak susah ya. Tapi kalau di sini apakah memasuki kriteria order block? Ada kriterianya, tapi apakah ini bisa dipakai? Saya rasa tidak. Ya, ini tidak bisa dipakai. Walaupun ini kita sudah melihat ini marketnya ke bawah ya kan, tapi kelihatan ini sebenarnya tidak bisa dijadikan sebagai order block. Order block contohnya bisa kayak begini. Ya. Ini ketika marketnya ngebuat drop, base drop. Ini base-nya di sini termasuk sebagai order block. Ya, yang di sini. Sorry salah. Di sini. Alhasil apa? Ketika marketnya balik ke area order block, dia di reject, marketnya masuk lagi ke area order block, marketnya di reject. Tapi karena ini trennya lagi naik, ya udah ini hanya sebatas pemberhentian sebelum akhirnya dia terbang lagi. Itu. Ya. Jadi yang penting adalah ciri-ciri basicnya adalah kalian lihat dulu 1 atau 2 candle, kemudian next candlenya ya. Paling bagus sih sebenarnya 1 candle ya. Jadi 1 candle, kemudian ini anggap candlenya naik ya. Anggaplah ini candlenya naik. Candlenya di sini, kemudian candle nextnya itu langsung ibaratnya kayak ada bullish engulfing. Nah ini bisa dikatakan sebagai order block. Kalau dibalik ya bearish gitu kan. Tadi ada saya katakan 1 atau 2 candle ya kan. Nah untuk 1 atau 2 candle dia begini. Ini sekali lagi kalau dia bullish ya. Berarti dia bearish dulu ya. Dia bearish, kemudian candle ketiga dia langsung begini. Nah ini bisa dijadikan sebagai area order block. Tetapi bentuk dari candlesticknya di sini nggak bisa saya kasih. Ya. Candlestick makanya tadi saya bilang ya ini tidak bisa, ini kan hampir mirip ya kan. Ini langsung engulfing, dia naik, tapi kenapa dia tidak bisa menahan di sini? Ini ada ya teorinya. Kalau kalian mau belajar ada ya, Amandana juga menyediakan cara membaca order block yang benar. Tapi yang saya bisa kasih basicnya sih begini ya candlesticknya. 1, 2 terbang, ini bisa diplot. Tapi bagaimanakah dengan ekor-ekornya dan seberapa besarnya itu ada. Supaya kalian tidak kejebak dengan masalah order blocknya yang nggak valid. Itu ya. Yang penting basicnya kalian tahu dulu. Nanti kalau kalian cuma ngelihat basic, sering-sering aja kalian ngelihat chart dan sering-sering kalian ngelihat chart ke belakang, terutama kalian mungkin pakai time frame H1, H4 dan sebagainya, nanti akan terbiasa sendiri matanya. Itu. Oke? Itu. Jadi semoga bisa dijawab. Kemudian pertanyaan kedua, untuk di sini sisa pertanyaan lagi 1, 2, 3 ya. Yang pertama ada settingan Fibonacci. Nah, untuk settingan Fibonacci yang saya pakai adalah seperti ini. Yang saya pakai Fibonacci-nya adalah ini ya. 0, 23,6, 38,2, 50%, 61,8, 78,6, 1, 1272, 1618. Ya. Sisanya di sini ya. Yang dari 667 kemudian 726 itu adalah kreasi saya sendiri sih. Ini benarnya bisa nggak usah dipakai, nggak masalah. Ya, pakai aja dari kadang 23,6 pun saya nggak pakai. Ya, saya lebih ke 38,2 sampai 78,6, kemudian tembus 1272, 1618 itu. Tapi kalau kalian mau samakan dengan yang saya di sini, ya resikonya kalian bakal ngelihat lumayan angka banyak sih, itu aja. Oke, jadi yang punya pertanyaan di sini silahkan di pause dulu atau nggak di screenshot, terserah. Nanti kalian bisa ikuti di sini, ya. Seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, menentukan area entry yang pas. Nah, ini sih sebenarnya jawabannya common banget ya. Nah, tadi pertanyaan pertamanya sudah termasuk pertanyaan di sini ya jawabannya. Yang dimana untuk menentukan area entry yang pas. Ya udah, untuk menentukan area entry yang pas, kalian wajib tahu swingnya itu di mana. Ketika marketnya naik, ya udah kalian itu kalian itu open posisinya ketika marketnya lagi trending naik, kalian opennya di sini, ya.
Yang pas itu di sini ya kan. Untuk open di sini gimana ngukurnya? Bisa pakai Fibo, pakai tadi order block bisa, cari demand, cari mungkin ini adalah resistance become support sebelumnya ya kan, kayak begini. Sebentar. Mungkin kayak begini, salah. Mungkin dari yang sebelumnya turun ya kan. Dari sebelumnya turun, ini di break ya kan, berubah jadi retest kayak begini misalnya, kalian open buy di sini bisa juga gitu kan. Jadi untuk masalah entry yang pas adalah kalian harus tahu trennya dulu. Trennya itu naik, berarti skenario kalian open buy itu cuma ada 3 ya. Bukan ini ya, saya bicara tren ya. Untuk masalah trennya itu bebas, mau tren buy atau tren sell, mau itu bullish ataupun bearish. Yang pertama, kalian opennya itu bisa di retest ya, entah itu retest RBS ya, resistance become support bisa, ataupun support become resistance, entry di sana bisa. Kemudian ketika marketnya melakukan retracement, kemudian yang ketiga adalah ketika marketnya breakout. Sekali lagi, ini berlaku kalau marketnya trending, yang basic aja ya. Kalau kalian sekali lagi ngelihat marketnya sideways, ini bisa nggak berlaku, kalian bakal sulit di sini. Oke, kondisi retest bagaimana? Ini kondisi retest adalah seperti ini ya. Dia ini resistance sebelumnya dari yang bearish berubah menjadi bullish, retest RBS ya, resistance yang dimana menjadi support, kalian buy di sini bisa. Kemudian kalau misalnya marketnya itu rally terus ke atas kayak begini ya kan, dimana kita buy-nya? Ketika terjadi retracement di sini, atau enggak termasuk retest RBS-nya di sini ya. Ini kan dari yang bearish menjadi bullish, kalau ini adalah bullish terus ya kan. Ketika retrace, terkadang market itu tidak melakukan retest resistance sebelumnya, terkadang dia cuma retrace sedikit kemudian bisa di buy, bisa ya. Kayak di sini ya kan, dia turun sedikit, rally lagi, turun lagi sedikit, rally lagi. Kalian boleh buy di sini ya kan pada saat retrace, atau pada saat dia breakout ya udah, ketika dia naik retrace sedikit, kalian mau breakout resistance langsung buy kayak begini bisa juga. Kalian buy lagi di sini ya, buy di sini baru dia lari bisa, buy lagi di sini baru dia lari bisa. Yang penting kalian ngelihat dulu ini marketnya apakah lagi sedang trending kuat atau justru malah sedang terjadi pelemahan ya. Jadi begitu, wajib dikasih tahu dulu trennya apakah benar lagi naik, lagi turun, atau sideways. Oke. Jadi kalau ditanya area entry yang pas, ya udah, yang penting kalian tahu trennya dulu. Untuk masalah entry tadi ya sudah ya, mau itu retest, mau itu retracement, mau itu breakout bisa. Karena kalau saya katakan kalian entry-nya itu di demand, kalian open-nya itu di order block, kalian pusing nanti ya. Karena yang ditanyakan adalah basic, ya udah saya jawabnya yang basic aja ya. Ketika marketnya retest, buy. Kemudian kalau marketnya breakout, kalian buy juga boleh gitu kan. Yang penting sekali lagi, trennya wajib tahu. Kalau trennya udah nggak tahu ya sama kayak pertanyaan pertama, kalian bakal sulit menentukan di mana swing. Kalian open posisi nanti bisa kena SL tiba-tiba gitu kan, itu bakal sulit. Oke, karena kita sebagai retail trader, kita cuma bisa mengikuti arus air aja ataupun arus pergerakan market. Kalau marketnya lagi kayak XAUUSD belakangan gitu kan, yang dimana pikiran kita cuma open buy only, tapi tetap ya buy only itu tetap ada yang namanya batasannya. Ketika kita melihat marketnya itu oke, dia sudah retracement secara time frame besar sudah selesai, marketnya kemudian bisa rally lagi, ya udah kita entry buy. Ketika breakout buy, retrace dikit buy sampai batas tertentu ya. Batas tertentu selesai, ya udah kemungkinan mungkin marketnya akan retrace lagi untuk time frame yang besar. Kemudian ketika retracement time frame besar sudah selesai, kembali lagi ke major time frame-nya ataupun market utamanya adalah bullish, dia ngebuy. Makanya kita di sini di retail ya, kalau cuma mengikuti arus air, kita harus tahu kapan berhenti. Oleh karena itu kita tidak bisa setiap hari trading. Ketika marketnya trendingnya lagi on fire, ya udah kita terjun ke dalam
ya. Jadi ibaratnya kalau arus sungai itu lagi kencang, ya udah kita nggak usah capek bawa dayung, kita nggak usah capek bawa apapun, kita cuma diem di kapal, udah kapalnya gerak sendiri, nggak usah capek gitu kan. Ikut mancing di sana terserah, aktivitas apapun boleh. Kita bakal dapat keuntungan di sana. Tapi kalau udah kondisi arus airnya itu tenang, diem, kadang bolak-balik, kadang malah ada pusaran air gitu kan, ya udah kita yang ngelihat dari atas, kita yang nggak bisa mengendalikan arus tersebut, ya kita minggir gitu kan. Buat apa kita ikut terjun ke dalam air tersebut gitu kan. Jadi sekali lagi, kita sebagai retail, kita tidak perlu wajib setiap hari trading. Ya, yang penting kalau kita sudah melihat oke, ini trending sudah bullish lagi, gas buy. Oke, di instrumen ini marketnya sudah mulai bearish lagi, gas sell. Ketika sudah gas buy, gas sell, kemudian sampai di titik jenuh, ya kan? Kemudian kalian melihat, oke, sebentar, ini kok marketnya semakin lama semakin aneh ya. Oke, mungkin ini waktunya marketnya melakukan kondisi sideways, kondisi yang dimana market itu menentukan apakah ingin melakukan reversal atau marketnya ingin melakukan yang namanya continuation. Apakah untuk lanjut rally atau malah terjadi reversal dari yang sebelumnya turun menjadi naik, atau mungkin dari yang naik menjadi turun, itu bisa terjadi. Ya, jadi seperti itu. Kemudian pertanyaan terakhir ya, live trade Amandana setiap hari jam berapa? Yang bisa saya infokan untuk live trade di Amandana, ya, ada beberapa skenario. Bukan skenario sih, ini sebenarnya tergantung market ya. Yang pertama, untuk jadwalnya adalah Senin sampai Jumat. Untuk live itu di Senin sampai Jumat sih ya. Cuman kalau Jumat ini tergantung market ya. Karena biasanya Jumat itu volatilitasnya mengecil dan terlalu ekstrim, dan biasanya ini nggak bagus buat trade. Jadi Jumat itu saya jarang banget live ya. Jadi mungkin saya bisa bilang Senin sampai Kamis lah. Karena sekali lagi saya sarankan Jumat itu kalian jangan trade. Jadi supaya psikologi kalian tuh nggak capek gitu kan. Ibaratnya kalian sudah Senin sampai Kamis setiap hari trading. Walaupun kita Sabtu dan Minggu itu trading, tapi at least di hari Jumat itu kita sudah stop. Jadi sehingga di hari Sabtu dan Minggu weekend kita aktivitas untuk liburan, mau itu untuk belajar, mau itu untuk baca, mau itu nonton, mau itu apapun itu, mau healing dan sebagainya, kita nggak keganggu, kita nggak stres, kita nggak kena psikologi dan sebagainya. Jadi kalau kalian yang sudah trading Senin sampai Kamis, better Jumat itu stop. Jadi dengan demikian weekend kalian akan merasa happy, sehingga Sabtu kalian merasa happy, Minggu kalian merasa happy, Senin kalian bisa siap lagi untuk masuk ke dalam market. Walaupun market buka Senin sampai Jumat untuk masalah forex dan juga instrumen komoditi, kalau kripto ya itu beda cerita ya kan, itu kan 24 jam 7 hari ya. Jadi lebih baik Senin sampai Kamis kita Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya, cukup 4 hari aja untuk trading. Jumat itu bisa boleh libur, atau enggak Jumat itu kalian mau trade mungkin sampai jam 7 atau jam 8 malam. Ya, tapi saya sendiri kalau mau untuk memberikan kalian bantuan live Senin sampai Kamis. Jam berapa? Itu jam 15.30 WITA ya. Jam setengah 4 WITA atau enggak di jam setengah 3 WIB. Tapi di sini jam di sini itu bisa mundur sejam ya. Jika semisalnya terjadi yang namanya daylight saving time. Ya, yang dimana waktu untuk di forex ini ataupun komoditi itu mundur 1 jam. Jadi jika kalian ngelihat di kalender ekonomi marketnya itu masih bergerak normal, market London Open itu masih bergerak normal, saya akan live di sini. Ya, intinya kalau saya live di YouTube itu adalah Senin sampai Kamis paling normal. Kemudian ketika tidak ada daylight saving time adalah pada saat London Open jam setengah 4 sore WITA atau enggak jam setengah 3 sore WIB. Ya, kemudian untuk yang live di Discord itu adalah live di saat berita-berita besar ya. Kalau live di Discord ini saya buat lagi satu deh ya.
Live Discord itu hanya untuk NFP, kemudian CPI, terkadang juga ada retail dan apa ya? Ini aja sih kayaknya ya. NFP, CPI dan retail, dan kalau ada news besar lainnya yang saya rasa bisa berpengaruh ya. News besar gitu kan di sini. Ini kalau live Discord. Kemudian untuk live yang selanjutnya ini di YouTube ya. Ini saya kasih dulu judulnya biar nggak lupa. Ini live YouTube. Oke. Senin sampai Kamis jam sekian. Kemudian yang kedua, ini kalau bergerak normal ya, yaitu Senin sampai Kamis jam 2:30 WITA atau nggak jam 2:30 sore WIB. Lalu kapan saya misalnya nggak live? Saya itu tidak akan live ketika satu tentu aja kalau kondisi lagi tidak memungkinkan saya nggak live. Lalu yang kedua adalah jika kondisi market itu tidak bagus. Jadi misalnya sesi Asia marketnya sudah tidak jelas. Kemudian mendekati sesi pre-London marketnya nggak jelas. Ya udah saya skip buat live ya. Jadi kalau tidak live itu alasannya cuma satu, kalau lagi sakit ya. Yang kedua adalah market nggak jelas. Ya kalau market nggak jelas lebih baik ya udah tadi saya bilang ya kan kita tidak bisa setiap hari trading. Kalau market lagi nggak jelas ya udah kita minggir aja, buat apa capek-capek gitu kan ya. Oke. Jadi itu jawabannya kalau ada yang ditanyakan lagi ya. Jadi untuk di live trade-nya adalah Senin sampai Kamis di YouTube dengan jam 2:30 sore WITA atau nggak jam 2:30 sore WIB. Untuk live di Discord itu khusus malam, yaitu untuk biasanya NFP, CPI, retail sales, dan news besar yang saya rasa kemungkinan bisa terjadi ataupun semisalnya ada berita-berita yang tidak ada di kalender ekonomi tapi tiba-tiba keluar ataupun ada geopolitik terupdate, mungkin bisa saya live juga di Discord. Sekali lagi itu kalau memungkinkan ya. Kalau live di YouTube, kalau misalnya kalian tidak melihat saya lagi live di YouTube ataupun tidak ada jadwal live di YouTube, itu kemungkinan antara dua, antara saya lagi sakit ya, kondisi badan ataupun tenggorokan tidak memungkinkan, atau ya udah kondisi market itu nggak jelas. Ataupun bahasa yang sudah saya buat adalah drama. Kalau marketnya lagi berdrama kayak sekarang ya, gold ini drama sekali, kena 3.900 belum kena kemudian drop lagi, kemudian naik lagi, sekarang ini dramanya kenceng. Jadi kalau marketnya drama lagi ini saya tidak ingin live ya. Jadi sekian dulu ya untuk sesi tanya jawab pada video kali ini. Jadi kalau misalnya kalian ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, mungkin link untuk Google Formnya akan saya taruh lagi di pin komen di bawah. Karena sekali lagi ya, saya tidak tahu nih siapa yang nanya. Jadi intinya kalau kalian punya pertanyaan yang kalian malu tanyakan pada saat sesi live ataupun pada saat di Discord, karena kalian malu ada namanya dan ingin bertanya secara anonim, ya udah silakan kalian tanyakan yang ingin ditanyakan di Google Form di pin komen di bawah. Oke, jadi sekian dulu untuk sesi Q&A episode 1 pada kali ini. Terima kasih dan semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat menjadi jawaban bagi kalian yang bertanya pada episode 1 pada kali ini. Dan sekiranya kalau jawaban saya di sini masih kurang bagus ataupun misalnya saya ada salah memberikan jawaban, well, saya mohon maaf karena sekali lagi disclaimer yang saya berikan di sini adalah menurut pandangan saya pribadi. Dan yang saya berikan inilah basic secara umumnya aja. Oke, jadi sekian dulu untuk sesi Q&A episode 1 pada video kali ini, dan sampai jumpa lagi jika misalnya ada pertanyaan di sesi Q&A episode 2 berikutnya. Bye bye.